Jadi mungkin teman-teman open mind, tapi kan kalau open mind itu pasif ya. Nah kalau kita penasaran, curiosity, itu berarti kita proaktif. Jadi kita mungkin dari aku sendiri ya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TikTok Break the Fam. Hari ini bersama sahabat saya Bang Muhammad Afkar yang juga merupakan alumni Angkatan 7 dari Regional Yogyakarta. Dan hari ini kita akan membahas terkait permasalahan yang rasa-rasanya dialami oleh semua orang-orang yang merintis karir. Bagaimana bisa beradaptasi di dunia kerja. Bang Afkar nih, sekarang Bang Afkar nih kerja di Toshiba ya. Iya. Ya, Toshiba yang regionalnya tuh emang mengcover di daerah Asia Pasifik. Iya. Iya, apa sih yang menarik dari Bang Afkar sehingga tertarik untuk join di perusahaan tersebut? Iya, jadi memang mungkin gimana ya, memang dari dulu ya dari sekolah itu memang suka bahasa Inggris dan sebagainya, memang makanya kultur-kultur internasional itu sangat menarik ya. Nah memang sebenarnya di Toshiba Asia Pasifik Indonesia ini memang apa ya, dia kan di bawah Toshiba Corporation ya, jadi memang Toshiba Corporation ini dia punya offices di seluruh dunia gitu ya, termasuk Asia Pasifik dan juga Indonesia gitu. Jadi memang di sana ya kita tentu saja ya paling utama Indonesia, tapi juga berkecimpung dan diskusi juga sama beberapa Toshiba office di Singapura, di negara lain. Makanya juga memang sangat menarik sih, dan apa ya, perbedaan kultur tiap-tiap orang gitu, terutama orang di negara yang berbeda itu menurutku sangat insightful sih. Jadi kita nggak kepala kuda dong orang Indonesia kayak gini gitu, tapi kalau kita ketemu orang Amerika Western kayak gini, ketemu orang Asia Korea kayak gini, Asia Jepang kayak gini. Jadi memang itu jadi insight tersendiri sih. Oke, ya kayak gitu. Menarik ya, kemajumukan ya dalam betul, dunia kerja yang betul. sangat menarik. Dan menurutmu apa sih kunci yang bisa kamu bagikan kepada sobat pemimpin terkait kemampuan beradaptasi ataupun bagaimana menerima kemajumukan tersebut? Iya, jadi memang tadi udah dibahas ya, disentil gitu. Memang jadi yang paling penting buat sobat pemimpin lakukan ini adalah ya tadi adaptability ya, atau seberapa teman-teman bisa beradaptasi gitu ya. Nah, memang yang paling penting gitu ya dalam kita bisa beradaptasi itu harus ya balik lagi ya open mind ya, kita harus bisa open mind, menerima masukan, menerima kondisi yang berbeda. Nah dari situ kita bisa melakukan banyak hal. Tapi memang aku setuju banget, jadi buat sobat pemimpin tuh harus bisa adaptasi. Kenapa gitu ya? Karena mungkin kondisi dunia yang berubah-ubah, kondisi industri berubah-ubah, mungkin nanti teman-teman di kerjaan, bahkan misalnya di satu perusahaan pun bisa role-nya tuh beda-beda. Nah di situ pun makanya butuh teman-teman bisa beradaptasi. Jadi memang penting banget adaptasi ini, kemampuan teman-teman. Oke, siap. Jadi kuncinya kalau dari Bang Afkar yakni open mind ya. Betul. Bagaimana kita keterbukaan dalam menerima informasi, bahkan saran dan kritik apapun itu. Kalau terkait nih Bang, prinsip ataupun pola pikir dalam membangun kerjasama tim. Nah, karena kan ya sebagai individu ya dalam segala bentuk kerjaan ya kita akan dituntut bekerja sama dan banyak orang. Apalagi kamu nih yang berperusahaan multinasional, kemampuan dalam mengelola tim ataupun bekerja sama dalam tim itu seperti apa konsepnya Bang? Iya, jadi memang untuk kerjasama dalam tim gitu ya, mungkin yang bisa aku bilang adalah setiap orang ini punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Nah, dalam kerjasama tim ini bagaimana kita memaksimalkan hal tersebut. Bukan berarti gitu ya, ketika kerjasama tim kita membagi semua hal secara sama rata, equality. Belum tentu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi dari masing-masing individu gitu. Misalnya mungkin di satu tim gitu ya, ada yang jago analisis gitu. Bagaimana kita maksimalkan dia bisa di analisisnya. Ada yang jago di misalnya networking. Gimana kita bisa
memaksimalkan hal tersebut. Nah, jadi memang ketika di suatu organisasi ya, ketika kita bisa memaksimalkan potensi dari masing-masing orang ini, maka akan sangat powerful di organisasi. Tapi memang juga ya, kadang itu kita perlu di beberapa kondisi gitu ya, karena ada mungkin kebutuhan pasar, kebutuhan market, kebutuhan klien, ada saat-saat kita harus menempatkan orang yang mungkin dia bukan potensinya di situ, tapi kita harus menempatkan dia di situ, termasuk diri sendiri ya. Kita misalnya tadi dihadapkan di kondisi-kondisi tertentu yang bukan kita sukai, ya memang itu berarti harus dilakukan dan kita akan mendapatkan ilmu dari situ. Nah memang aku ngelihatnya gitu sih, kerjasama, jadi memang gimana kita memanfaatkan termasuk rekan-rekan ya, rekan-rekan kita ataupun bawahan kita ataupun misalnya atasan kita jagonya di mana, kita harus bisa nih menempatkan, atau mungkin bahasa kasarnya bagaimana kita memanfaatkan gitu ya dari masing-masing orang tersebut gitu. Oke, siap. Jadi proses pemetaannya atau Betul, penempatan mappingnya. tadi benar-benar melalui perencanaan yang jelas. Betul, betul. Terus sebenarnya dari penempatan ini Bang Afkar, bisa diceritakan sebenarnya titik keseimbangan sih dalam kerja. Kan terkadang kita dihadapkan kondisi yang dilematis antara misalkan potensi kita dengan juga kebutuhan dari tim. Nah, bagaimana nih kamu sejauh ini melihat itu untuk membangun keseimbangan ataupun titik temu ya di antara dilema-dilema yang terjadi ini? Iya, mungkin balik lagi ya, ini ada beberapa sudut pandang gitu ya. Mungkin kalau sudut pandang individu, sebagai mungkin kita sebagai yang menerima kerjaan atau menerima tanggung jawab gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang mulai dari bawah, terutama fresh graduate ataupun anak muda, sebenarnya kita nggak pernah tahu loh, kayak kita potensinya di mana, kita sebenarnya paling jago di mana. Mungkin kita merasa gitu, kita merasa jago di A, tapi belum tentu. Makanya ketika misalnya kita masih muda gitu ya, dituntut kerjaan ataupun dituntut misalnya organisasi, dituntut suatu lingkungan untuk ngerjain hal-hal lain, menurutku sih duit aja, lakuin aja. Dari situ nanti teman-teman akan semakin tahu teman-teman jago di mana. Tapi nggak bisa tuh teman-teman di awal kayaknya nih aku jagonya di A nih, di B. Sebenarnya nggak sesimpel itu, sesimpel itu. Nah, tapi memang kalau misalnya sebagai atasan gitu ya. Nah, sebagai atasan gitu kalau aku pribadi memang lebih suka gitu ya menempatkan orang di potensinya yang kelihatan gitu. Nah, memang ada saat-saat ketika kita memang tidak ideal ya, berarti ya mau nggak mau harus dilakukan. Tapi kan tiap orang mungkin ada misalnya ya mungkin seenggak jago-jagonya di public speaking, mungkin dia agak lebih jago gitu. Misalnya mungkin seenggak jago-jagonya di analisis, tapi dia bisa lah gitu. Nah mungkin ada kompromi yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi balik lagi karena mungkin di Sobat Pemimpin banyak yang anak muda, jangan terlalu pede kita jago di mana gitu. Kita harus explore. Tentu saja bisa juga dari explore diri sendiri, tapi tekanan dari luar, eksternal ataupun bisa kerjaan macam-macam itu juga bisa jadi poin untuk eksplorasi sih menurutku. Oke, menarik sekali ya. Jadi Bang Afkar memberikan kita contoh bagaimana berpikir objektif yang sesungguhnya ya. Bahwa jangan sampai perasaan-perasaan kita yang lebih dominan sementara melupakan potensi eksplorasi yang sangat bisa untuk kita lakukan. Saya teringat nih Bang Afkar, quote tentang banyak yang katanya merasa pintar namun kurang yang pintar merasa. Waduh. Nah, itu tuh kata-kata betul. Nah, izin nih Bang mengulik lebih dalam lagi terkait pengalaman nih. Pengalaman dari Bang Afkar selama ini berkarir setelah lulus dari UGM ya, Teknik Elektro. Nah, ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan kepada teman-teman bagaimana kita beradaptasi dalam lingkungan kerja yang dinamis, yang majemuk. Iya, mungkin ini balik juga jadi malah cerita pribadi gitu ya. Jadi memang aku sendiri itu awalnya teknik elektro gitu ya. Kemudian kerjanya juga di awalnya tuh engineering banget. Jadi ngerjain suatu simulasi. Tapi kalau berkaca sekarang lebih di business development. Nah itu makanya juga ada sisi ya tadi ya mungkin eksplorasi, ada sisi adaptasi juga. Jadi memang mungkin kalau diriku pribadi ya mungkin ada merasa kebutuhan ya. Jadi misalnya pas awal memang
kita ya mungkin saya sendiri dapat ilmunya teknik elektro, akhirnya masuk ke pekerjaan teknik elektro, lebih engineering, ya di situ dapat banyak informasi dan kompetensi terutama ya. Tapi sepanjang di awal itu mungkin aku sendiri ngerasa gitu ya, kayaknya kalau cuma teknis doang itu nggak bisa, perlu ada non teknis. Nah makanya tuh sebenarnya kemudian dapat pekerjaan kedua itu nggak sengaja kebuka di situ. Jadi pekerjaan kedua namanya itu EPC Development Officer, kukira oh ini ngurusin teknis nih EPC gitu ya. Ternyata di situ ada setengah teknis, setengah development. Oke. Nah, setengah development jadi dari saya juga membangun jaringan gitu ya, membangun jaringan EPC, jaringan kontraktor yang dia akan memasang PLTS gitu ya. Nah, jadi tapi dari situ kebuka tuh wah ini potensinya sangat luas gitu ya. Jadi renewable energy ataupun teknik elektro itu nggak sekedar teknis tapi ada sisi non teknisnya juga. Nah dari situlah akhirnya tertarik tuh dengan bisnis development. Ternyata ada tawaran datang dari Toshiba pas bisnis development dan aku ngerasa wah ini cocok nih renewable energy bisnis development, aku bisa belajar banyak hal, makanya akhirnya lah di sini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang teman-teman juga harus selalu melihat ya, pertama memang minat pribadi tapi juga kebutuhan apa ya istilahnya, kebutuhan pasar, kebutuhan teman-teman melihat potensi teman-teman bisa explore, bisa dimanfaatkan kemana tuh teman-teman harus lihat terus gitu. Dan ya dalam sisiku pribadi memang ya itu tadi ya, dari teknis ke setengah teknis akhirnya sekarang lebih ke business development. Walaupun aku sebenarnya tetap sisi teknisnya tetap aku jaga sih. Jadi emang ya kayak gitulah mungkin yang bisa aku bagikan ya dari awalnya, mungkin kita bisa eksplor lagi nih. Oke, siap, menarik sekali ya. Jadi akhirnya dari teknik ya belajar juga ranah sosial, ekonomi, bahkan bisnis development. Betul. Izin Bang, kalau untuk tantangan yang dihadapi, tentunya yang untuk berpindah ataupun mengeksplorasi hal baru ya tentunya kita harus beradaptasi dengan ritme yang bisa jadi lebih cepat dan juga ilmu-ilmu yang jauh di luar disiplin ilmu kita. Iya. Kunci dari kamu bisa melakukan proses transformasi ini Bang Afkar gimana? Nah memang kalau aku boleh ulang lagi, jadi tadi ada open mind, tapi sebenarnya selain open mind itu adalah curiosity atau mungkin ya rasa penasaran ya. Jadi mungkin teman-teman open mind, tapi kan kalau open mind itu pasif ya. Nah kalau kita penasaran, curiosity itu berarti kita proaktif. Jadi kita mungkin dari aku sendiri ya mungkin ya gitu ya, merasa bahwa butuh di sisi A, butuh di sisi B, jadi butuh mencari tahu. Nah misalnya juga di kerjaan gitu ya, ketika di kerjaan gitu ya mungkin kita dapat feedback, tapi mungkin kita juga bisa menilai gitu ya, kita menilai diri sendiri kayaknya efektif di sini, kurang efektif di sini, yang jadi strength kita apa. Nah gitu kita mungkin bisa lebih penasaran gitu untuk kita develop diri kita sendiri di mana. Nah mungkin kalau aku sendiri makanya arahnya ke sini ya akhirnya gitu. Mungkin teman-teman nanti silahkan gitu. Misalnya bisa jadi nih teman-teman mungkin memang ke teknis, tapi tuh mungkin teman-teman teknisnya misalnya gitu ya, aku mulai gitu di teknis simulasi ketenaga listrikan gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau aku sendiri waktu itu explore ke PLTS, nanti ke PLTB, nanti teman-teman bisa explore lagi tuh. Misalnya bisa jadi teman-teman saya sukanya biomas. Nah biomas itu nanti ke teknik kimia ada apa-apanya. Nah teman-teman bisa harus ada curiosity-nya. Tapi balik lagi perlu open mind juga. Jadi mungkin di situ mungkin salah satunya. Oke, terima kasih Bang Afkar yang telah mengingatkan kita ya terkait pesan dari Steve Jobs to stay hungry and stay foolish ya. Betul. Selalu merasa untuk ya kita ini lapar dan kita ini masih perlu belajar banyak hal. Betul. Bisa jadi kita pakar ataupun telah ahli di satu bidang, namun masih banyak ruang-ruang lain yang bisa menjadi ruang kita belajar. Betul. Terima kasih Bang Afkar untuk episode belajar beradaptasi di dunia kerja di Special Think Talk hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Sobat Mimpin yang telah menonton. Kami mohon bantuannya untuk subscribe, share, and like dari postingan-postingan kami untuk memperoleh postingan menarik lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Siap.